Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan, masih dalam tema prinsip-prinsip mengatasi kekhawatiran dari Injil Matius pasal 6 ayat 25-34, dan kita akan belajar prinsip yang kelima, yaitu untuk mengatasi kekhawatiran, kita harus berpegang pada janji-janji Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita Matius pasal 6 ayat 31-33. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Bahkan ribuan janji telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan Matius pasal 6 ayat 33 adalah salah satu janji yang sangat besar. Kristus berjanji kepada para murid dan tentunya kepada kita semua bahwa jika kita menjadikan kerajaan Allah dan kebenarannya sebagai prioritas utama dalam hidup kita, maka semua kebutuhan kita akan dicukupi oleh Tuhan. Kata carilah adalah sebuah kata imperatif yang berarti bahwa mencari haruslah menjadi usaha tanpa henti bagi kita, bukan upaya sekali. Ketika kerajaan dan kebenaran Tuhan adalah prioritas kita, maka Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita, yang pada akhirnya pemenuhan kebutuhan itu akan membebaskan kita dari ketakutan dan kekhawatiran. Apa yang dimaksud dengan kerajaan dan kebenaran Allah? Ada pengertian yang overlap dari kerajaan dan kebenaran. Jadi kita tidak boleh terlalu dogmatis tentang maknanya secara spesifik. Kerajaan adalah tempat di mana Tuhan memerintah atau tempat pemerintahan Tuhan. Karena itu, setiap kali seseorang mengenal Kristus, maka mereka menjadi bagian dari kerajaan Allah. Itu sebabnya semua orang percaya harus menjadikan penginjilan sebagai usaha utama kita dimanapun kita berada. Kita harus terus-menerus berdoa agar orang-orang mengenal Kristus dan menjadi bagian dari kerajaan Allah. Dan setelah itu, mereka didorong untuk terus bersaksi dan membawa orang lain kepada Kristus. Orang-orang percaya harus membuat hidup mereka menarik dengan menjadi orang benar dan tidak menjalani kehidupan ini dengan kompromi dengan dosa. Jika kita melakukan itu atau kompromi dengan dosa, maka itu akan membuat orang lain menjauh dari Tuhan. Ketika orang percaya hidup seperti dunia, maka dunia tidak akan perlu merasa untuk mengikuti Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mencari dahulu kebenaran Allah juga termasuk menaklukkan dosa dalam hidup kita dan menggantinya dengan tindakan dan sikap yang benar. Kita harus bertumbuh dalam buah-buah roh. Kita harus menunjukkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, dan semua hal yang baik yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Kita harus mengejar kebenaran dengan melayani dan memuridkan orang lain, menjadikan orang murid Kristus. Tetapi mengejar kebenaran juga termasuk
mencari keadilan di masyarakat, yaitu mengejar kebenaran Allah di luar tembok gereja. Orang-orang percaya harus memberi makan orang-orang miskin, memperjuangkan hak-hak orang yang diabaikan. Orang percaya harus mengejar etika yang benar dalam segala aspek kehidupan. Sebagai contoh dalam pendidikan, pemerintahan, dan komunitas kita. Ketika kita mengejar kebenaran, maka orang lain akan ditarik ke dalam kerajaan Tuhan. Ketika kita mengejar kerajaan Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Ketika kita tidak mencari kerajaannya tetapi mengabaikan Tuhan dan menikmati dosa-dosa dunia ini, maka kita akan sering mengalami kekurangan. Seperti dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Allah sering membiarkan anak-anaknya yang menyimpang menjauh darinya, menikmati dosa, dan menuai konsekuensinya. Tuhan membiarkan mereka mengalami kekurangan sampai mereka sadar dan kembali kepada Tuhan. Dengan bangsa Israel, kita telah melihat bahwa Allah seringkali membiarkan mereka dalam keadaan kekurangan ketika mereka mengabaikan hukum-hukum Allah, ketika mereka mengabaikan persepuluhan, mengabaikan hari Sabat, dan tidak memelihara orang-orang miskin, maka Tuhan mengizinkan kelaparan dan bencana lainnya untuk mengembalikan mereka kepada prioritas utama mereka, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seberapa sering terjadi dalam hidup kita, baik secara individu maupun sebagai gereja, kita mengalami hal-hal sukar, kekurangan karena kita tidak mengutamakan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saat orang percaya dipenuhi dengan kekhawatiran, Tuhan akan memberkati mereka yang mencari Dia dan kebenarannya, membebaskan mereka dari kekhawatiran. Dengan demikian, ada banyak janji lain yang diberikan dalam Alkitab yang akan menolong kita untuk mengatasi kekhawatiran. Apa saja janji lain yang akan menolong kita mengatasi kekhawatiran? Contohnya adalah dalam Filipi pasal 4 ayat 6-7 yang mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jika kita berdoa dalam setiap situasi, jika kita membawa setiap pergumulan kita dalam permohonan kepada Allah, maka kita akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Jika kita mengucap syukur dalam segala keadaan, maka Tuhan akan mengaruniakan damai sejahteranya bagi kita. Janji lain seperti contoh adalah dalam Yesaya pasal 26 ayat 3 yang menuliskan, yang hatinya telah kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Maksudnya adalah jika kita ingin memiliki damai sejahtera ketika ada di dalam masa-masa sukar, kita harus mempercayai Tuhan, memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Kita harus menyingkirkan semua hal yang tidak baik. Dan jika kita menyingkirkan semua yang tidak baik, dan kita hanya berfokus pada Tuhan melalui penyembahan, melalui doa, persekutuan, dan pelayanan kita kepada Tuhan, maka kekhawatiran kita akan hilang. Apakah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Inilah cara kita menaklukkan kekhawatiran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dengan tekun mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kekhawatiran akan meninggalkan hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.